Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menginformasikan bagaimana sih caranya supaya dokumen pengajuan visa kita itu mendapatkan apresiasi yang positif dari kedutaan. Artinya sebaiknya kita tidak memberikan dokumen dalam bentuk yang berantakan gitu ya. Kalau kita memberikannya dalam format yang rapi, tentu kedutaan juga akan lebih senang. Oke. Yang pasti, dokumen yang diminta oleh kedutaan itu harus kita siapkan benar-benar. Nah, yang kedua, tampilannya harus ukuran kertasnya sama semua ya. Kalau ini kan A4, A4 semua. Jadi jangan ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Itu dihindari. Jadi nggak kelihatan rapih ya. Nah, selanjutnya setidaknya nanti bentuk akhirnya akan seperti ini. Ada paspor dan dokumen perjalanan termasuk dokumen pribadi. Nah, oke, kita mulai dengan penyematan dokumen ke dalam paspor. Kira-kira harus seperti ini ya. Ini harus saya tutup karena ini dokumen pribadi. Ini adalah halaman data, oke? Ini adalah halaman data paspor, ya. Dimana di sini ada informasi nomor paspor, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu. Kemudian dokumen itu disematkan seperti ini, oke? Nah, selanjutnya ini ada foto ya. Bagaimana supaya foto itu terlihat rapi? Yang pasti kalau untuk kedutaan Mesir itu ukurannya 4x6 seperti ini. 2 lembar. Kita susun depan dan belakang. Dan di belakangnya ini kita tulis nama. Ya, seperti ini. Namanya ya. Jadi ada nama seperti ini. Kemudian kita susun saling membelakangi seperti ini. Kenapa? Supaya tinta pada nama yang di belakang foto ini tidak mengotori foto asli dari aplikan gitu ya. Nah, foto itu harus, ini sengaja saya tutup ya karena ini kan dokumen pribadi sebenarnya. Jadi foto itu tidak boleh pakai kacamata, tidak boleh kelihatan gigi, sebaiknya kelihatan telinga dan rahang, dan harus foto terbaru paling tidak 6 bulan terakhir sebelum diajukan visa ya. Akan lebih baik lagi kalau memang paling baru gitu loh fotonya. Oke. Nah, setelah kita susun seperti ini, kita masukkan ke dalam plastik supaya tidak kotor ya, saling membelakangi seperti ini. Oke, selanjutnya yang dibutuhkan adalah manifest. Nah, manifest ini adalah susunan peserta yang akan berangkat dalam satu rombongan. Misalnya ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu akan ada dalam satu manifest seperti ini, dan ini ada logo dari kedutaan Egyptnya. Ya. Manifest ini akan membantu kedutaan untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang akan berangkat, seperti itu ya. Setelah manifest, kemudian ada yang namanya dokumen aplikasi, form aplikasi ya dari Arab Republic of Egypt, Republic Arab of Egypt ya. Nanti foto akan ditempel di sini sebenarnya. Nah, ini semua harus diisi. Kalau nanti bagaimana bingung cara mengisinya, sebaiknya diisi aja dulu pakai pensil. Nanti kami tinggal membantu untuk mengisi dengan lebih jelas. Yang penting sudah ditandatangani seperti ini formnya. Ditandatangani seperti ini. Jadi nanti isinya tinggal kami yang akan bantu isi, ya. Oke. Setelah itu ada surat garansi dari perusahaan atau dari travel yang membantu mengajukan visa. Kenapa? Karena kedutaan itu perlu diyakinkan bahwa aplikan yang diajukan oleh travel tersebut akan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak negara Mesir, terutama dari imigrasi ya. Jadi jangan sampai kalau nanti ada kasus-kasus overstay dan lain sebagainya, ya itu akan menjadi masalah bagi travel yang mengajukan itu.
Jadi minta tolong banget untuk teman-teman yang mengajukan visa dari kedutaan manapun, kalau melakukan sesuatu yang melanggar terutama dari hukum negara yang dikunjungi tersebut, harap diketahui bahwa itu akan berefek tidak baik bagi travel yang bersangkutan. Jadi mohon untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku, terutama untuk overstay. Tolong jangan sampai overstay. Itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Jadi di sini diinformasikan perusahaan apa, siapa yang menjamin, kemudian menginformasikan juga bahwa grup ini akan berangkat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa rencananya dan lain sebagainya, sehingga kedutaan merasa yakin, merasa percaya bahwa oke, saya akan memberikan visa karena digaransi oleh travel yang dipercaya atau sudah listing dengan kedutaan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi ada manifest kan di dalam lampiran surat garansi ini si travel juga akan mengulang lagi listnya. Kira-kira ada berapa orang yang akan ikut dalam grup ini, karena kalau di manifest tadi kan peserta yang memang akan ikut di dalam grup. Tetapi dalam travel ini kadang-kadang kita juga akan menyertakan tour leader atau misalnya ada asistensi. Misalnya kalau dalam grup besar nanti apakah perlu ada dokter dan lain sebagainya. Jadi dari travel sendiri akan memberikan keyakinan kepada kedutaan bahwa grup ini akan berangkat dengan aman karena didampingi oleh tour leader yang terpercaya, yang memiliki sertifikat dan lain sebagainya. Intinya adalah membuat si kedutaan itu merasa yakin untuk memberikan visa kepada grup tersebut agar bisa masuk ke negara Mesir, ya, seperti itu. Selanjutnya dilampirkan dengan dokumen pribadi berupa paspor di dalam lampiran tersebut. Oke. Nah, dokumen perjalanan yang lainnya antara lain adalah tiket pesawat, ya, seperti ini, ya. Kenapa harus ada tiket pesawat? Sebab kalau tidak ada tiket pesawat, itu kedutaan akan bertanya-tanya, oh kalian masuknya dari mana? Kalau lewat darat ya harus ada tiket, booking tiket daratnya, misalnya bus atau kereta atau apa gitu ya. Kemudian juga harus ada tiket pulangnya. Kenapa harus ada tiket pulang? Lo kalian ini kan mau mengunjungi negara, dalam hal ini adalah negara Mesir, untuk kembali lagi ke Indonesia, bukan akan tinggal selamanya atau diniatkan untuk overstay dan menjadi imigran gelap. Sehingga memang perlu ada yang namanya tiket pulang. Jadi itu adalah salah satu syarat mutlak untuk setiap kedutaan dengan menyertakan dokumen berupa tiket pulang pergi, ya. Nah, selanjutnya nanti masih ada lagi lampiran-lampiran seperti itinerary, bukti booking dari akomodasi dan lain sebagainya. Oke, itu tadi adalah travel dokumen, ya. Selanjutnya kalau memang grup itu dalam dalam kelompok yang besar, sebaiknya ada surat rekomendasi atau invitation letter. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini adalah surat invitation dari sekolah di Kairo. Nah, surat-surat seperti ini akan menjadi alasan yang cukup kuat bagi kedutaan untuk bisa memberikan visa. Karena kalau sampai terjadi sesuatu, ada pihak lain selain travel yang akan bisa ditanyakan, ini beneran nggak sih undangan dari kalian gitu loh. Jadi ada ada semacam garansi bahwa kunjungan ini adalah benar-benar kunjungan yang tidak akan menimbulkan potensi potensi yang merusak reputasi dari negara Indonesia atau dari travel tersebut gitu loh. Jadi ini akan sangat membantu sekali jika ada invitation seperti ini, ya. Selanjutnya tentu saja dokumen-dokumen seperti paspor, kemudian dokumen ID card gitu ya, KTP, kemudian ijazah dan lain sebagainya itu bisa dilampirkan. Kenapa? Karena dokumen-dokumen tersebut akan menjadi semacam acuan bagi kedutaan untuk melihat apakah ada perbedaan nama, kemudian perbedaan tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi fungsinya adalah untuk comparison. Jadi misalnya di
paspor namanya Mr. ABC, kemudian ternyata di akte kelahiran Mr. ABCD, berarti D-nya ini bagaimana, itu harus bisa dijelaskan. Nanti di-compare lagi dengan family dokumen seperti kartu keluarga dan lain sebagainya, ya. Nah, selain itu, kadang-kadang beberapa negara itu mengharapkan informasi bahwa si aplikan itu pernah punya histori perjalanan ke negara lain sebelumnya, sehingga kedutaan merasa bahwa oke, orang ini memang sudah biasa traveling dan tidak pernah ada masalah, histori tersebut bagus, sehingga kedutaan juga akan dengan senang hati memberikan visanya kepada aplikan, ya. Dalam beberapa kasus biasanya kan aplikan itu memiliki paspor lama yang sudah expire tetapi memiliki histori perjalanan di dalamnya. Nah, bagaimana caranya menunjukkan dengan kedutaan? Misalnya kita ada paspor baru ini masih kosong, tapi paspor lamanya ini berisi banyak dokumen gitu. Nah, dokumen perjalanan artinya ada stempel visa dan lain sebagainya di situ. Bagaimana cara menggabungkannya? Sebaiknya jangan pernah menstaples paspor. Karena paspor adalah dokumen negara. Kalau sampai rusak, maka itu perlu di BAP di imigrasi. Harus dijelaskan kenapa sampai rusak dan lain sebagainya, ya. Sebab memang paspor merupakan dokumen negara yang harus kita jaga. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menginformasikan kepada kedutaan bahwa paspor kita ini memiliki histori yang baik dalam perjalanan, tidak pernah ada masalah. Jadi bisa dilakukan seperti ini, dikaretin. Ini paspor lama, ini paspor baru, paspor lama ditaruh di belakang, kemudian dikaretin seperti ini, sehingga dia tergabung. Terutama untuk paspor yang memiliki tanda seperti ini adalah tanda bahwa paspor ini merupakan elektronik paspor. Kalau sampai di staples itu akan merusak data, ya. Jadi seperti itu, tinggal dikaretin aja. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah uang untuk mengajukan permohonan visa. Jadi setelah dokumen kita anggap sudah bagus, kita harus siapkan uangnya. Nah, misalnya seperti ini, US dollar harus rapi, ya. Tidak boleh ada lipatan, dan serinya juga seri baru. Tidak boleh seri yang lama. Kedutaan tidak mau terima, ya. Jadi itu harus disiapkan juga, gitu. Oke. Jadi kira-kira informasinya seperti itu, semoga membantu, dan apabila ada yang kurang jelas bisa nanti langsung ditanyakan kepada saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.